Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan lagi bersama dengan kalian ya. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini tidak ada sesi pick a card reading ya, tapi langsung pada satu tema. Aku terpanggil untuk nge-reading mengenai orang yang tidak menyukaimu. Mari kita cari tahu energinya dan alasan mengapa orang ini tidak menyukai kamu. Oke, kita akan mengetahuinya melalui readingan berikut ini ya. Di sini tersedia 2 deck, ini satu file untuk kita reading ya, energi dan situasinya, dan ini deck untuk mendapatkan pesan atau message dari universe mengenai situasimu ya, tentang orang yang tidak menyukai kamu. Oke? Well guys, kita akan mulai shuffle. Orang ini tidak menyukaimu ya. Aku merasakan ada energi seseorang yang tidak menyukai kamu. Oke, di sini ada 7 of Wands. Lalu ada 3 of Wands. Next, ada 8 of Wands. Wow, banyak sekali energi fire ya. Ada 8 of Pentacles. Oke, ada Page of Cups. Next, ada Judgment. Ada 3 of Cups. Ada 10 of Cups. Lalu ada Wheel of Fortune. Ada The Devil. Ada The Moon. Ada 5 of Wands. Oke. Well guys, ini dia tebaran cards ya. Untuk orang yang tidak menyukaimu saat ini ya. Atau seseorang yang pernah kamu tahu gitu ya, bahwa orang ini pernah tidak menyukai kamu ya. Well guys, ini general reading ya. Apabila kamu merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat video ini ya, atau readingan ini, berarti ini adalah pesan buat kamu ya. Bisa jadi readingan ini bersinergi dengan energi kamu ya. Jadi ini tidak selalu resonate untuk semua orang, tapi apabila kamu merasa bahwa memang insting kamu atau intuisi kamu merasakan bahwa ada orang yang tidak menyukai kamu, berarti pesan ini buat kamu gitu ya guys ya. Kalau tidak, berarti bukan buat kamu ya. Karena ini adalah general reading, banyak orang yang menonton, banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang melihat ya. Jadi banyak energi di sini, oke? Well guys, sesuai dengan temanya ya. Orang ini tidak menyukaimu. Yes, orang ini memang tidak menyukaimu ya guys ya.
Di sini aku merasakan adanya energi yang sangat-sangat negatif dari orang yang tidak menyukaimu ini ya guys ya, karena di sini dikonfirmasi dengan cards dari the devil ya. Nah, di sini ada the devil ya guys ya. Orang ini berenergi sangat negatif ya. Dia memang tidak menyukai kamu ya guys ya di sini ya. Karena memang pembawaannya orang ini ya selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Selalu ingin melakukan hal-hal yang di luar jalur gitu ya. Orangnya memang kayak di drive ya oleh the devil ini ya untuk berperilaku yang tidak baik gitu ya guys ya. Siapa sebenarnya orang yang tidak menyukaimu ini ya? Orang ini tidak menyukaimu ya. Orang ini berasal dari lingkungan kamu atau circle kamu ya, atau dia ini pernah ada di circle kamu, atau dia ini pernah dulunya satu komunitas, satu circle, satu lingkungan sama kamu. Kamu dulunya pernah berteman sama orang ini. Kamu dulunya pernah menjalin hubungan dengan orang ini. Kamu dulunya pernah ada satu frame, satu komunitas, satu circle, satu grup sama orang ini. Jadi kamu kenal sama dia ya. Dia pun kenal sama kamu ya. Kamu pernah berkomunikasi atau berinteraksi ya, sering berinteraksi juga dengan dia ini, orang yang tidak menyukai kamu ya. Entah di masa lalu ya, entah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kamu pernah ada bersama mereka ini ya. Kamu pernah ada bersama dia ya. Dia ada di dalam suatu grup atau komunitas tertentu ya. Dimana di sini juga ada kamu ya. Dan aku merasakan bahwa kamu saat ini itu posisinya atau situasinya itu sudah jauh dari dia. Ya, ada yang masih satu circle, masih ya saat ini kamu dan dia itu masih satu circle atau satu komunitas, tapi ada juga beberapa dari kamu yang sudah keluar dari komunitas ini, sudah keluar dari grup ini, sudah keluar dari pertemanan ini ya, pertemanan antara kamu dan mereka ya. Dan maksud aku mereka di sini ada dia ya, dia orang yang tidak menyukai kamu ini ada di komunitas yang sama dengan kamu ya. Jadi beberapa dari kamu ini ada yang masih terkoneksi dengan dia, tapi ada juga beberapa dari kamu yang sudah cut off, yang sudah tidak berkomunikasi lagi ya, yang sudah disconnect dengan dia, orang yang tidak menyukai kamu ini ya. Tapi kamu pernah satu circle atau satu pertemanan, satu grup sama dia ini ya. Dia ini energinya negatif ya guys ya. Di sini kuat banget energinya tuh, sangat negatif ya orang ini ya. Orang yang tidak menyukai kamu ini ya, sepertinya itu berusaha banget untuk mengendalikan kamu ya guys. Coba lihat di sini ada rantai. Ya, ada rantai. Dimana dia ini kayaknya pengen banget untuk mengkontrol kamu ya, menguasai kamu, mengendalikan kamu ya, agar kamu itu mau menurut, mau tunduk ya. Apa maunya dia itu diturutin gitu loh ya. Dia menginginkan sesuatu yang gimana-gimana, kamu tuh kayaknya manut aja gitu, mau-mau aja ya. Orang ini tidak suka penolakan, dia marah kalau ditolak ya. Dia sangat marah kalau ditolak. Dan orang ini juga ya, orang yang tidak menyukai kamu ini, dia orangnya sensitif ya. Orangnya itu penuh dengan amarah ya. Dia juga tipe orang yang pendendam juga ya. Satu aja kesalahan yang kamu lakukan itu diingatnya banget sampai seumur hidup. Ya, karena dia ini kayaknya temperamental juga ya, pemarah ya. Karena di sini ada energi devil ya, energi devilnya ini sangat kuat sekali melekat pada orang ini ya. Orang yang tidak menyukai kamu ini ya. Dia ini bawaannya itu emosional sih sebenarnya, emosional. Tapi dia bisa berwajah berbeda ya. Dia ini ya bisa menampilkan performa yang berbeda pada situasi yang tidak sama. Maksudnya kalau di halayak umum ya, atau di suatu perkumpulan banyak orang gitu ya, dia bisa menampilkan wajah yang ya, yang charming, yang mempesona gitu ya, yang baik gitu loh. Tapi di belakangnya sebetulnya dia ini adalah orang yang sangat temperamental banget ya. Orangnya temperamental, mudah ngamuk ya, mudah marah.
Ya, emosionalnya ini meledak-ledak juga ya. Karena energi devilnya ini sangat kuat banget. Jadi ini susah untuk mengontrol emosinya. Orang yang tidak menyukai kamu ini susah banget untuk mengontrol emosi loh guys ya. Kalau dia marah itu, ya kalau dia marah itu, waduh, bener-bener deh ya, kelihatan banget gitu dari mimik wajahnya ya. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya ya. Tipe orang ini ya tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Kalau dia marah itu kelihatan banget dari wajahnya. Kalau dia tidak suka, kalau dia lagi kesal, kalau lagi temperamen, wah itu kelihatan banget dari wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan ya. Dia sangat apa ya, emosional banget orangnya ya. Jadi kalau emosional marah-marah tuh meletup-letup banget ya. Tapi dia kalau di hadapan orang banyak dia masih bisa berusaha untuk mengontrol emosinya gitu. Tapi kalau dia dalam kesendirian gitu atau berdua saja ya, tidak banyak orang, itu dia bisa menampilkan wajah aslinya yang sangat-sangat garang dan pemarah ya. Karena di sini energi devilnya kuat banget. Orang ini berenergi negatif loh guys ya. Orang yang tidak menyukai kamu ini orang yang berenergi negatif, emosional, gampang marah, temperamen ya. Di sini energinya ada cewek, ada cowok ya. Jadi orang yang tidak menyukai kamu ini bisa cewek, bisa juga cowok ya. Di sini kenapa sih jadi dia orang ini ya tidak menyukai kamu ya? Di sini ya dia atau orang yang tidak menyukai kamu ini ya. Kenapa dia tidak menyukai kamu? Alasannya apa ya? Karena di sini dia melihat bahwa kehidupan kamu ini sangat menyenangkan loh guys ya. Kamu itu berkecukupan, baik itu secara material ataupun non material ya, secara apa ya, keuangan, finansial ataupun ya secara batin gitu ya, jiwa ya rasanya terpenuhi gitu, tidak ada yang kurang. Kamu ini orang yang penuh dengan rasa syukur, aku rasa ya. Kamu orangnya penuh dengan rasa syukur, selalu bersyukur gitu dengan apa yang kamu punya. Kamu selalu mau menerima dengan apa yang kamu peroleh, apa yang kamu dapat ya. Kamu selalu terima itu gitu, nggak pernah merasa kekurangan loh guys ya. Makanya kamu tuh kayaknya happy aja ya, kayaknya bahagia aja gitu. Dia lihat kayaknya kamu tuh nggak ada punya beban masalah gitu. Kamu tuh orangnya happy karena memang pada dasarnya kamu tuh ceria ya. Jadi dia pikir kamu itu enak hidupnya ya, nggak banyak masalah gitu loh. Sementara dia ini kayaknya berat hidupnya ya di sini ya. Energinya kan sangat negatif ya, berat hidupnya ini, penuh dengan masalah. Padahal masalahnya itu bersumber dari dirinya sendiri ya, karena dia memiliki karakter yang sangat emosional dan temperamental. Sebenarnya masalah itu ya bersumber dari dirinya sendiri. Kalau dia punya masalah, banyak masalah ya, itu berasal dari dirinya sendiri, bersumber dari dirinya sendiri. Dia yang tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, dia yang terlalu emosional, dia yang suka marah-marah, tidak jelas ya. Itu sebenarnya masalahnya. Cuman dia tidak mau refleksi diri, dia tidak suka apa ya, mengkoreksi diri itu dia nggak suka. Dia selalu menyalahkan orang-orang sekitar atas apa yang terjadi, atas apa yang menimpa, ya, atas apa yang dia dapatkan gitu ya. Dia merasa kekurangan, dia merasa hidupnya tidak bahagia, dia merasa bosan dengan hidupnya, dia selalu merasa kurang dan kurang. Itu sebenarnya karena psikisnya ini tidak terpenuhi ya, secara jiwa, mental, batiniahnya ini tidak terpenuhi ya, perasaannya ini. Makanya dia mudah stres ya, mudah frustasi juga orangnya. Dan dia suka menyalahkan orang lain atas keadaan atau situasi hidupnya ini loh. Dan dia ketika melihat kamu yang berbahagia ya, yang kamu ceria, yang kamu merasa happy aja, dia tidak suka loh guys ya. Dia tidak suka melihat kamu happy, karena dia merasa dia tidak happy. Dia tidak suka melihat kamu berbahagia ya, karena dia tidak berbahagia posisinya. Seperti itu loh guys ya. Jadi dia tidak menyukai kamu ini alasan yang jelas ya guys ya. Hanya melihat kamu happy, bisa berbahagia dengan diri sendiri dan keluarga ya, bisa ceria, bisa tersenyum apapun situasinya, itu dia secara otomatis tidak suka pembawaannya ya. Pokoknya dia tidak suka melihat orang lain berbahagia, dia tidak suka melihat potret atau gambaran-gambaran yang membahagiakan di depan dia itu ya. Dia pengennya dia aja yang berbahagia ya, dia happy. Tapi sayangnya dia ini tidak mampu berbahagia, dia tidak bisa berbahagia. Bawaannya dia ini memang karakternya emosional, dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih, apa ya, baperan banget orangnya ini ya. Makanya gitu, tapi dia menyalahkan orang lain atas ketidakberdayaannya atau ketidakmampuannya atau situasinya yang tidak bisa berbahagia ini.
dia malah menyalahkan orang lain loh guys ya. Parahnya di situ, dia malah menyalahkan orang lain. Seharusnya kan dia tidak bisa menyalahkan orang lain ya atas apa yang terjadi dalam hidupnya gitu ya. Tapi orangnya ya tidak mau koreksi diri gitu loh guys ya. Kemudian dia juga di sini ya tidak suka melihat kamu itu ya terlalu bekerja keras dengan pekerjaanmu gitu. Dia tidak suka melihat kamu yang suka bekerja keras atau terlalu fokus sama dirimu sendiri. Dia tidak suka ngelihatnya ya. Dia tidak suka aja melihat kamu yang begitu gigih dalam berusaha. Ya, dia tidak suka aja melihat kamu yang terlalu gigih dalam berusaha ya dalam mencapai sesuatu atau dalam mencari nafkah ya. Dia tidak suka aja melihat kamu yang terlalu rajin lah istilahnya seperti itu ya. Karena di sini aku merasa kamu adalah seseorang yang pantang menyerah ya. Kamu itu orangnya giat, gigih, tekun gitu loh. Terutama dalam usaha atau pekerjaan. Dia tidak suka kamu ya punya usaha ya atau memiliki usaha, dia tidak suka ya. Dia tidak suka melihat kamu yang begitu gigih atau tekun dalam berusaha gitu loh ya. Karena orang-orang ini ya energinya negatif ya guys ya. Energi devil ini ya. Dia itu melihat orang bahagia tidak suka, melihat orang terlalu rajin atau tekun tidak suka ya. Karena dia tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu gitu loh. Seperti kamu ini nggak bisa ya, karena memang orangnya ini mudah stres ya. Kayak apa ya? Mudah ini karena di dalam hidupnya ini nggak ada kebahagiaan, hampa gitu loh guys ya. Dia mau ngerjakan ini rasanya salah, dia ngerjakan itu rasanya salah gitu loh ya. Dia nih rasanya hampa hidupnya ini. Jadi melihat kehidupan orang yang begitu berkembang, begitu maju, begitu berprogres, dia nggak suka gitu loh guys ya. Secara otomatis, secara otodidak gitu ya guys ya, secara energi dia tidak suka hanya melihat kamu bekerja gitu loh ya. Kamu yang giat, kamu yang gigih, dia nggak suka ya, gitu aja tanpa alasan yang jelas kenapa dia tidak suka gitu loh. Karena dia merasa ya kehidupannya itu tidak seperti kehidupan kamu yang dia lihat ini ya begitu menyenangkan gitu. Dia melihat kamu ini ya hidupnya terlalu menyenangkan gitu loh guys ya. Kamu tuh bisa happy dengan hidupmu sendiri, bisa berbahagia dengan diri sendiri. Itu loh yang bikin dia kayaknya nggak suka gitu loh. Terus juga dia lihat kamu ini tekun, rajin ya, gigih gitu dalam mengusahakan sesuatu atau mencari nafkah gitu. Itu pun juga dia tidak suka. Aneh ya. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan dirimu loh guys ya, tapi dirinya sendiri yang bermasalah. Masalahnya itu bukan terletak pada orang lain atau orang sekitarnya, sebenarnya dirinya sendiri yang bermasalah ya. Karena dirinya ini terlalu fokusnya ke orang lain, ngelihatnya orang lain. Terus pengen kayak orang lain, tapi karena nggak bisa, nggak mampu, ya akhirnya dia frustasi sendiri gitu loh. Ya, karena orangnya ini sangat emosional ya. Ya, dia nggak bisa mengelola emosi, dikit-dikit marah, dia sangat sensitif, mudah tersinggung orangnya ini, ya. Jadi ngomong sedikit aja yang salah, waduh itu bisa dia ingat itu sepanjang masa ya. Ya, gitu loh guys ya. Kemudian apalagi di sini, ya, di sini ya, dia menganggap bahwa kamu ini adalah orang yang sangat beruntung loh guys ya. Kamu itu seseorang yang sangat dipenuhi dengan keberuntungan hidupnya ya. Dia merasa bahwa kamu itu terlalu beruntung hidupnya ya, karena di sini beberapa dari kamu itu ya, di sini beberapa dari kamu itu ada yang berhasil melakukan suatu pencapaian atau mendapatkan suatu prestasi, mencetak suatu prestasi ya, entah itu dalam usaha, pekerjaan ya, atau kamu saat ini misalnya dalam sekolah ya, kamu berhasil meraih gelar atau kemenangan dalam suatu kompetisi gitu loh guys ya. Pokoknya di sini ya beberapa dari kamu itu adalah orang yang orang yang berprestasi ya, punya kemampuan, punya skill yang memadai ya. Itu kenapa dia menganggap bahwa dirimu itu terlalu beruntung gitu loh. Dia merasa bahwa kamu itu tidak pantas untuk mendapatkan segala kebaikan yang kamu dapatkan saat ini. Aneh ya, ini jatuhnya ya. Orang ini sepertinya memang memiliki penyakit hati ya guys ya. Kayaknya orang ini memang memiliki penyakit hati yang akut ini ya.
Nah, nih, soalnya energinya gelap banget di sini ya, guys ya. Gelap, ada di devil ini ya. Energinya sangat negatif. Orang yang tidak menyukai kamu ini sangat negatif. Dia sangat tidak bersyukur dengan kehidupannya. Selalu membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupannya. Selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumputnya sendiri ya, daripada rumahnya sendiri, daripada lingkungannya sendiri. Dia merasa kehidupan orang itu lebih baik daripada kehidupannya ya. Ini yang bermasalah sebenarnya cara pandangnya, dirinya sendiri, emosionalnya ya, bukan orang lain. Kita itu nggak bisa ngatur-ngatur orang ya, harus seperti maunya kita ya. Orang itu nggak boleh berbahagia, kita aja yang berbahagia, orang lain nggak boleh. Itu nggak bisa loh guys ya. Tapi orang ini yang tidak menyukai kamu, cara pandang, cara pikirnya kayak gitu loh. Gimana sih? Mau sampai kapanpun dia ini nggak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan atau menikmati kebahagiaan kalau dia fokusnya sama orang lain, bukan fokusnya sama dirinya sendiri. Harusnya kan dia fokusnya sama dirinya sendiri gitu loh. Kalau orang lain bisa, pasti dia juga bisa. Kalau orang lain mampu berbahagia, kenapa tidak? Dia pun bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Tapi sayangnya orang ini tidak mau berusaha. Ya, orang ini selalu melihat orang, meneropong orang, mengintai orang, mengawasi orang, gitu loh, memonitor orang ya. Terus bawaannya temperamen, bawaannya marah, bawaannya kesal sendiri. Berarti yang bermasalah dirinya sendiri nih. Ya, bukan orang lain. Orang lain itu kan macam-macam ya guys ya. Ada yang bisa berbahagia dengan dirinya sendiri, ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu, ada yang bekerja begini, ada yang bekerja begitu. Ya macam-macam. Ya jangan fokus sama orang lain dong, harus fokus sama diri sendiri dong gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu loh. Setiap orang itu punya kemampuan. Setiap orang itu diberikan Tuhan potensi. Kenapa tidak menggali dan mempelajari potensi diri agar bisa meningkatkan kualitas hidup atau taraf hidup? Semestinya kan dia bisa berpikir seperti itu loh, ya. Tapi dia terlalu melihat ke arah lain, ke kehidupan orang lain gitu. Dia melihat kamu di sini yang hoki selalu ya, punya keberuntungan, kamu bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu dengan mudah ya. Dia menilai atau memandang bahwa kamu ini adalah orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan gitu ya. Di sini ada simbol fish di sini ya, keberuntungan, hoki. Kamu ini selalu hoki, dia melihat kamu ini selalu hoki, selalu beruntung, banyak keberuntungan-keberuntungan yang kamu dapatkan dalam hidupmu, sehingga itu bisa membuat kamu menjadi happy atau berbahagia ya. Padahal tidak selalu soal keberuntungan sih sebetulnya ya. Keberuntungan itu bisa diperoleh atau didapatkan ya dengan cara pikir kita, cara pandang kita. Semakin cara pandang kita positif, semakin kita positif thinking, pola pikir kita positif, maka itu akan mengundang atau menarik keberuntungan-keberuntungan itu datang ke dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita selalu berpikiran negatif ya, kayak dia ini negatif, pikirannya negatif ya, kalau ngelihat segala sesuatu itu negatif, bawaannya emosionalnya jadi negatif, gimana bisa ya keberuntungan ini ketarik ke dia gitu loh. Karena pikirannya, cara pandangnya ini udah negatif gitu loh ya. Sementara keberuntungan ini ya energinya sangat positif, bentrok kan, kontras kan, nggak bisa masuk dia ke dalam kehidupannya karena pikirannya negatif, bawaannya negatif, emosional, temperamental. Gimana bisa keberuntungan ini masuk ke dalam hidupnya, ya kan? Nah begitu. Tapi ini orangnya keras kepala, dia nggak mau berpikiran positif, bawaannya selalu negatif. Dia ini juga banyak ya, atau sering sekali ya curiga-curiga dengan orang lain ya, mencurigain ini, mencurigain itu, kayak suka berburuk sangka. Orangnya senang salah salah persepsi gitu ya, atau suka berpikiran yang negatif terhadap orang lain. Belum juga terbukti, belum juga terjadi gitu loh, sudah berpikir yang enggak ya. Orang yang tidak menyukaimu ini ya, energinya negatif ini guys ya. Kayaknya kamu sudah kenal sama orang ini ya, dia pernah ada di circle atau komunitas kamu ya. Kemudian di sini ya, dia tidak menyukai kamu ya, selain karena kamu itu dia lihat sebagai sosok yang berprestasi atau mudah mencapai sesuatu, kamu yang bisa happy, kamu yang bisa berbahagia dengan diri sendiri ya. Selain itu, dia juga melihat kamu adalah sosok yang terampil di sini ya. Sosok yang terampil dan berwawasan luas. Kamu ini adalah orang yang berwawasan luas, memiliki cara pandang berbeda ya. Di sini jelas nih, energi kamu ini full dengan golden, warna kuning, ini cahaya kuning ya. Ini kamu ini ya
punya energi yang sangat positif ya guys ya. Diliputi oleh cahaya nih hidup kamu ini. Di sini aku menangkap ya dan merasakan bahwa kamu ini adalah orang yang memiliki wawasan. Ya, kamu itu berwawasan luas, berpengetahuan. Sebagian daripada kamu ini adalah orang terpelajar. Sebagian daripada kamu adalah orang yang suka belajar. Itu kenapa cara pandang kamu ini berbeda dalam melihat dunia. Nah, seperti itu ya. Dan dia merasa bahwa kamu ini ya memiliki skill atau keterampilan di mana kamu ini adalah orang yang pandai berkomunikasi ya. Beberapa dari kamu ini pandai berkomunikasi orangnya ya. Punya skill dalam public speaking. Nah, seperti itu ya. Sehingga kamu ini sering atau banyak sekali orang-orang di sekitar kamu, di circle kamu itu menerima apa yang kamu sampaikan. Nah, seperti itu. Orang mudah sekali mengerti dengan apa yang kamu maksud. Dan itu bikin dia jealous juga loh guys ya. Dengan kemampuan kamu yang seperti ini ya. Beberapa dari kamu memiliki kemampuan yaitu berpandangan luas, berpengetahuan, terpelajar, suka belajar, dan ada juga yang di sini beberapa dari kamu yang berwawasan luas. Nah, seperti itu. Ditambah lagi kamu punya skill dalam public speaking atau bisa berbicara. Kalau berbicara itu mudah diterima orang ya. Kamu pandai berbicara gitu. Sehingga orang-orang di circle kamu itu mudah menerima kamu, menerima keberadaan kamu, eksistensi kamu, termasuk menerima apa yang kamu sampaikan atau apa yang kamu sarankan gitu loh ya. Kayaknya dia merasa kalah di sana gitu loh. Dia merasa kalah dengan keterampilan atau kemampuan kamu di bidang komunikasi loh guys ya. Dia merasa tersaingi juga karena di sini dia ini punya penyakit hati ya guys ya. Suka jealous juga, suka iri ya. Ya, namanya juga energi the devil ya. Dia tuh kayaknya tidak pengen kemampuan atau kapasitas kamu itu melebihi dirinya. Dia tidak pengen kamu itu terlalu berkualitas ya, atau kualitas kamu itu terlalu bagus. Dia tidak pengen seperti itu. Pengennya dia yang punya seperti itu gitu. Tapi pada nyatanya, pada kenyataannya ya, dia tidak bisa seperti kamu gitu. Ya iyalah, dia tidak akan pernah bisa menjadi dirimu, dan dirimu tak akan bisa jadi dia gitu ya. Kamu adalah kamu, dia adalah dia. Setiap orang itu tercipta unik ya. Dia ini pun juga memiliki keunikan sebenarnya. Kalau dia mau berfokus sama dirinya sendiri, kalau dia mau merefleksi dirinya sendiri, ini dia bisa ya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan pintu keberuntungan pun bisa terbuka buat dia. Ya, kalau dia bisa menjauhkan yang namanya energi negatif ini, ya. Dan dia itu selalu berpikiran positif, maka dia pun juga bisa ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan agar bisa masuk ke dalam hidupnya. Tapi sayangnya di sini ya, dia terlalu temperamental dan emosional orangnya, sehingga energinya ini dipenuhi dengan energi the devil. Itu loh guys ya. Dan ini bukan salah kamu atau salah orang-orang sekitar, bukan juga salah situasinya, tapi dia sendiri yang menciptakan situasi itu menjadi kacau gitu loh. Dirinya sendiri yang berasal dari cara pikirnya dan cara pandangnya yang terlalu sempit, memandang bahwa bahwa gitu ya, dia ini terlalu berfokusnya sama orang lain dan dia ini tidak berfokus sama dirinya sendiri. Dia terlalu memandang orang lain, dia terlalu ngurusin orang lain, itu masalahnya ya. Masalahnya dia ini terlalu ngurusin orang lain ketimbang ngurusin dirinya sendiri ya. Akhirnya dia terkungkung atau terperangkap pada mindset negatifnya ini ya. Energi negatifnya ini ngumpul ya, karena pola pikirnya yang kebanyakan negatif. Kalau ngelihat orang bahagia dia nggak senang, kalau melihat orang berprestasi dia nggak senang, kalau melihat orang kerja keras dia nggak senang, kalau melihat orang tekun giat punya keterampilan kemampuan dia nggak senang gitu loh ya. Kayak tidak suka terus gitu loh bawaannya ini, sinis, kesel sendiri. Aneh ya jadinya ya, semestinya tidak seperti itu sih ya guys ya. Oke. Wah, terus di sini juga aku merasakan bahwa ya orang yang tidak menyukai kamu ini ya, orang ini tidak menyukai kamu ya dengan berbagai macam alasan ini ya. Dia ini suka sekali, di sini ada Five of Wands ya, cari masalah sama kamu. Ya, dia suka cari masalah, cari gara-gara ke kamu gitu ya. Dia selalu pengen membuat kamu itu terpancing emosionalnya ya, emosinya terpancing. Karena kayaknya dia pengen mentransfer energi negatifnya ini ke kamu loh guys ya. Makanya dia suka cari ribut. Beberapa dari kamu ini ada yang pernah
pernah bertikai dengan dia secara langsung gitu ya. Secara blak-blakan gitu ya, secara gamblang ya, langsung ada terjadinya perselisihan di antara kamu gitu ya. Akhirnya beberapa dari kamu ini sampai sekarang tidak berkomunikasi lagi dengan dia ya, disconnect atau benar-benar cut off total, kamu nggak ada koneksi lagi ya, karena kamu ada pertikaian atau perselisihan ya, ada persoalannya, ada pertikaian, ada pertengkaran antara kamu dan dia ya, entah di suatu momen mana gitu ya, kamu sama dia ini marah-marahan ya, ada yang sampai teriak-teriakan juga ya. Karena ketahuan ya dia ini berbuat curang gitu loh ya, ketahuan dia ini mencari gara-gara ke kamu, dan kamu ada yang emosinya terpancing gitu sehingga terjadi pertikaian ya. Tapi ini beberapa dari orang aja, ini beberapa dari kamu aja ya yang terlibat pertikaian dengan orang yang tidak menyukai kamu, tapi selebihnya ada juga yang langsung cut off gitu ya. Walaupun dia berusaha untuk cari gara-gara, kamu sudah tahu dan berusaha untuk menghindar dan menjauh, ada juga ya. Jadi ada dua versi. Ada beberapa dari kamu yang benar-benar terlibat pertikaian atau perselisihan dengan orang yang tidak menyukai kamu ini, tapi ada juga beberapa dari kamu yang berusaha untuk menahan diri untuk tidak terlibat pertikaian dan langsung cut off, menghindar, menjauh, dan menjaga jarak dari orang ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oh iya, di sini aku juga ada menangkap nih guys ya, energi yang sangat pekat, gelap ya. Berasal dari orang yang tidak menyukai kamu ini ya. Orang yang tidak menyukai kamu ini ya, benar-benar tidak suka dengan setiap apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan ya. Kamu bekerja, kamu kerja keras, kamu melakukan sesuatu, kamu membuat kehidupanmu lebih menarik, lebih berbahagia, ini dia tidak suka. Sampai-sampai ada ya beberapa dari kamu yang dikirimin sama dia energi negatif ya, atau adanya black magic gitu ya. Orang ini ada juga yang nekat sampai kirim black magic gitu, sampai pergi ke kayak apa ya, ke orang-orang ya, orang-orang gitulah ya, yang bisa yang bermain-main black magic kayak gitu ya. Karena dia ini orangnya pendendam ya, salah sedikit aja itu dia ingat banget sampai lama banget dia mengingat, dia pendendam orangnya ya. Ya, padahal di sini kamu tidak ada salah apapun ya. Dia hanya melihat kehidupan kamu yang terlalu bahagia, terlalu beruntung, dia pikir gitu loh. Itu kenapa dia tidak suka. Tidak sukanya ini tidak jelas alasannya kenapa. Hanya karena dia melihat yang kamu apa ya, kamu kehidupan kamu yang bisa berbahagia ya, beruntung, giat, kamunya berusaha ya, kamunya yang rajin, kamunya yang suka menata kehidupan untuk mengarah ke lebih baik. Itu yang dia tidak suka gitu loh ya. Jadi dia itu tidak sukanya itu karena dia itu memiliki ya penyakit hati rasanya ini ya. Memang punya penyakit hati ya, tidak suka melihat orang lain berbahagia dan malah senang atau suka melihat orang lain sengsara. Nah, seperti itu ya. Kayaknya dia bermasalah dengan dirinya sendiri ya. Dia ini diliputi dengan energi kegelapan gitu loh guys ya, energi negatif gitu ya guys ya. Kalau kamu sudah cut off ya, atau tidak terhubung atau terkoneksi lagi dengan orang ini, selamat ya guys ya. Kamu berarti terhindar dari cengkraman dari orang-orang ini ya, karena orang ini ya, dia ini maunya itu ya mengikat seseorang yang dia rasa itu adalah sasaran empuknya gitu loh. Dia pengen mengendalikan ya, dia pengen mengkontrol kehidupannya ya, sehingga kamu susah nanti untuk berbahagia, untuk bisa menjadi diri sendiri ya, karena dia mau mengkontrol atau menguasai ya. Jangan sampai kamu dikuasai oleh ini ya, karena dia membawa energi the devil ya. Dia sepertinya ini bagian daripada the devil ini ya, bagiannya dia ini adalah bagian daripada kegelapan ini ya, bagian daripada the devil ini. Makanya perilakunya ini ya tidak normal gitu loh, tidak sewajarnya ya. Tidak menyukai orang tanpa sebab yang jelas ya, hanya karena orang berbahagia, hanya karena orang berbahagia bisa berbahagia dengan sendiri ya, dia malah tidak suka, kan aneh gitu loh ya. Padahal kamu tidak ada salah, kamu tidak berbuat hal yang salah di sini ya, tapi dianya sendiri yang salah dengan cara pikirnya, cara pandangnya sendiri. Dia yang sebetulnya bermasalah dengan dirinya sendiri.
Ya, jadi ada beberapa dari kamu yang sempat juga dikirimin ada black magic kayak gitu ya guys. Tapi jangan khawatir ya guys. Di sini ada cards dari judgment. Apapun yang orang ini ya, orang yang tidak menyukai kamu ini, apapun yang dia lakukan terhadap kamu ya guys ya, orang yang tidak menyukai kamu ini, ya, apapun yang dia lakukan terhadap kamu ya, termasuk black magic ya, energi the devil ya, yang dia mau transfer, itu semua ya guys ya, itu semua akan kembali kepada dirinya sendiri ya, akan kembali kepada dirinya sendiri ya, karena di sini ada judgment, kartu karma ya. Jadi karma itu masih berlaku, hukum tabur tuai itu masih berlaku guys ya. Alam semesta akan bekerja buat kamu, biarkan alam semesta itu bekerja buat kamu ya guys ya. Kamu tidak perlu meladeni orang ini ya, biarkan dia pusing ya dengan tingkahnya sendiri ya. Yang bermasalah itu adalah dirinya sendiri, cara pandangnya, pikiran dia yang bermasalah gitu ya. Dia mencoba untuk mentransfer energi negatif, berperilaku buruk ya, baik itu secara terang-terangan, bikin onar, bikin masalah, cari gara-gara, kirim-kirim energi negatif, itu semua akan kembali balik menyerang dirinya sendiri ya. Setiap perbuatan kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Percayalah ya guys ya. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Kalau kita berbuat buruk atau hal buruk, maka keburukan itu pun juga yang akan diterima. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi dia ini berbuat yang tidak baik sama kamu, berbuat hal yang buruk sama kamu, apapun yang dia lakukan itu akan balik lagi kepada dirinya. Selama kamu masih terkoneksi dengan Tuhan, pencipta alam semesta ya, walau dia mau pakai black magic, mau pakai energi the devil, itu tidak akan mempan ya guys ya. Kalau kamu masih terkoneksi dengan Tuhan ya, karena Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kamu loh guys ya. Karena kamu energinya di sini positif, bagus ya, terang, kemudian di sini bercahaya juga aku lihatnya ya. Kamu kayaknya diproteksi juga ya, jadi jangan khawatir ya guys ya. Apapun yang orang ini lakukan ya, segala sesuatu yang dia lakukan, tindakan buruk dia ini akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Karena yang bermasalah ini adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, tapi cara pandang dan cara pikirnya sendiri yang membuat perilaku dia atau membentuk perilaku dia berenergi the devil ini ya guys ya. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, baik buruknya, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya guys ya. Orang ini akan menerima akibat atas perbuatannya sendiri ya. Dia yang curangkah, atau mau berbuat onar, atau cari gara-gara ke kamu, atau kirim-kirim black magic ke kamu, itu semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi inilah energi orang yang tidak suka dengan kamu ya. Seseorang yang berenergi yang memang pada dasarnya negatif karena adanya ya pemikiran, cara pandang yang terlalu sempit ya, karena terlalu berfokus sama orang lain, suka ngurusin urusan orang lain sehingga lupa dengan urusan dirinya sendiri ya, sehingga dia memikirkan kehidupan orang lain tapi dia lupa memikirkan, memperbaiki dan meningkatkan kehidupannya sendiri. Nah seperti itu ya guys. Oke, sekarang kita akan reading oracle ya, apa pesan di universe untuk situasimu yang mana ada orang yang tidak menyukaimu saat ini. Oke, ini dia oracle buat kamu ya. Pesan dari the universe buat kamu ya, untuk orang yang tidak menyukaimu ya, situasinya saat ini, apa yang perlu kamu lakukan ya ketika seseorang tidak menyukai dirimu. Mari kita shuffle ya guys ya. Oke, di sini ada boundaries. Ada hydrate. Oke, lalu ada positive minded people. Well guys, di sini pesannya ya, message-nya buat kamu from the universe. Di sini berpesan bahwa ada boundaries ya, kamu memang perlu dan sangat-sangat perlu untuk menetapkan batasan ya terhadap orang-orang yang
kamu deteksi bahwa orang ini tidak menyukai kamu. Kamu udah tahu bahwa nih orang tidak menyukai kamu. Jadi tunggu apa lagi guys? Buat batasan yang jelas ya. Jangan sampai dia berani-beraninya masuk ke dalam hidup kamu untuk mengacaukan kehidupan kamu. Karena dia tidak berhak untuk mengacaukan kehidupan kamu ya guys ya. Jadi buatlah batasan atau boundaries ya. Agar dia tidak lancang masuk ke kehidupan kamu untuk mengacaukan kehidupan kamu ya. Jadi kamu harus buat batasan yang jelas ya. Apalagi kalau kamu sudah tahu bahwa nih orang yang tidak menyukai kamu ini ya mulai toksik ke kamu ya, mungkin cari gara-gara, bikin masalah, buat onar ya, atau membuat sesuatu yang bikin hidupmu jadi tidak beres gitu loh guys ya. Maka secepatnya buatlah boundaries atau batasan. Jadi jaga jarak ya, jaga jarak, jangan terlalu banyak berkomunikasi atau berinteraksi ya. Kalau perlu tidak usah berkomunikasi atau berinteraksi ya. Jaga jarak ya, jaga batasan gitu ya. Kamu harus selalu fokus sama dirimu sendiri ya. Jangan sampai orang ini ya masuk ke dalam hidup kamu gitu ya untuk mengacaukannya. Bisa saja dia menyuruh orang lain ya. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam kehidupanmu, bisa jadi dia juga menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam kehidupanmu untuk mengacaukan, mungkin mengerjai kamu ya, atau melakukan sesuatu yang membuat hidup kamu kayaknya nih ada yang tidak beres nih gitu ya. Karena kamu juga di sini punya intuisi ya, punya insting ya. Jadi kamu tahu gini ya. Jadi kamu tahu gitu kehidupan kamu ini beres atau tidak gitu ya. Jadi kamu harus waspada di sini ya guys ya. Siapa ya, dengan siapa kamu berkomunikasi, dengan siapa kamu berinteraksi, kamu harus tahu kalau orang-orang ini mulai toksik ke kamu, orang-orang ini mulai berbuat yang tidak benar ke kamu, langsung kamu bikin batasannya, jaga jarak untuk tidak berkomunikasi dan tidak berinteraksi dengan mereka gitu ya. Jadi kamu perlu menghindari orang-orang yang toksik ya guys ya, terutama orang yang tidak menyukai kamu ya. Kalau kamu sudah tahu, kamu sudah mendeteksi oh nih orang ini tidak menyukai kamu, ya udah kamu berarti harus waspada ya. Karena orang yang tidak menyukai kamu ini selalu dia itu ada aja ide atau gagasan atau rencana ya untuk menyingkirkan kamu kah, atau untuk membuat kehidupan kamu jadi kacau gitu ya, atau mengerjain kamu gitu ya. Bisa melewati orang, nyuruh orang ya. Bisa juga gitu ya guys ya. Jadi bukan berarti berburuk sangka, tapi ada baiknya mengantisipasi dengan waspada ya. Berhati-hati dalam melangkah, memilih jalan, memutuskan, berperilaku, bersikap, mengambil tindakan, itu kamu perlu waspada, perlu kamu pertimbangkan, perlu hati-hati ya guys ya. Nah, karena kamu tidak tahu ini ya, orang yang kamu hadapi ini ya, siapa dia ini, siapa ya, apa rencananya, kamu tidak tahu bagaimana perasaannya ke kamu ya. Kamu tidak tahu kan, tapi dari mimik wajahnya, dari cara dia berkomunikasi, dari cara berinteraksi ke kamu, pasti kamu akan menangkap pesan-pesan di mana dia ini apakah menyukai kamu atau tidak, apakah dia ini mulai toksik atau tidak, itu akan kelihatan. Kamu bisa ngebaca itu loh guys ya, kamu bisa membacanya ya dari sikapnya, dari tindakannya, seperti itu loh guys ya. Jadi di sini ada baiknya kamu lebih berhati-hati dan waspada ya kalau sudah kamu bisa mendeteksi orang ini tidak menyukai kamu ya, dan kamu akan menangkap atau membaca setiap gerak-geriknya sehingga kamu bisa lebih waspada lagi ya dalam menanggapi perilakunya atau sikapnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Ya di sini ada hydrate ya guys ya. Kamu itu perlu mengisi hidup kamu dengan hal-hal yang positif ya, dengan segala kebaikan, dengan hal-hal yang baik ya, agar hidup kamu ini tambah baik loh guys ya. Kamu perlu menyingkirkan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam hidupmu. Kamu perlu memperbaikinya dan perlu meningkatkannya ke arah yang lebih baik lagi. Termasuk ya orang-orang yang toksik atau orang yang tidak menyukai kamu ya, jika terdeteksi itu kamu perlu ambil tindakan untuk membuat suatu batasan agar mereka tidak bisa mengacau kehidupan kamu. Nah, seperti itu. Dan kamu perlu mengisi hidupmu ini ya dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang baik ya, hal-hal yang bisa memberi manfaat untuk dirimu dan orang-orang yang kamu kasihi gitu loh ya guys ya. Jadi kamu perlu mengisi kehidupanmu dengan hal-hal yang positif, yang memberi manfaat untuk dirimu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada positive minded people. Pesannya adalah banyak-banyaklah kamu itu berinteraksi dan berkumpul serta bersosialisasi dan terkoneksi dengan orang-orang yang
berpikiran positif, orang-orang yang memiliki cara pikir yang positif, yang baik gitu loh, yang mendukung kamu. Semakin kamu itu memiliki banyak dukungan dari orang-orang yang positif atau orang-orang yang menyukai kamu atau mendukung kamu atau berada di pihak kamu, maka itu kecil kemungkinan orang-orang negatif atau orang-orang toksik itu bisa mengganggumu ya. Jadi semakin kamu banyak dukungan positif, maka semakin energi negatif itu mengecil gitu loh guys ya. Dia tidak akan berani untuk mengganggu atau mengacau seperti itu. Jadi banyaklah berkumpul dengan orang-orang positif ya, kumpulkanlah orang-orang positif yang bisa mendukung aktivitasmu, yang bisa mendukung dirimu, yang bisa mendukung keseharianmu gitu ya. Dengan kamu punya banyak dukungan dan dengan kamu punya banyak energi yang positif atau hal-hal yang positif yang ada di sekelilingmu, maka itu akan membuat energi negatif atau orang-orang negatif itu akan berkurang atau menjauh dengan sendirinya. Seperti itu loh guys ya. Oke guys. Well guys, demikian readingan kita untuk kali ini ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah subscribe, like, serta berkomentar di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih ya buat kamu, karena kalian sudah mendukung dan menjadi bagian daripada channel Rachkumari Tarotipator. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya. Oke, see ya.